Next. Jadi secara definisinya website adalah sekumpulan baris kode pemrograman yang dapat menghasilkan tampilan visual ya pada saat diakses melalui browser atau penelusur internet. Ya, kita pasti pernah lah mengakses sebuah website. Baris kode pemrograman yang digunakan pada sebuah website biasanya berupa HTML yang dikombinasikan dengan CSS. Nah, selain itu bisa juga nih dibuat menggunakan bahasa pemrograman lainnya seperti PHP, Ruby on Rails, JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, ini ada tipe-tipe dari sebuah website. Nah, untuk saat ini website yang kita kenal bisa dibagi menjadi 3 tipe gitu. Yang pertama ada website statis, yaitu jenis website atau situs yang isinya tetap atau tidak diperbarui secara berkala gitu. Biasanya dimiliki oleh perusahaan yang hanya menggunakan web sebagai media informasi perusahaan aja gitu. Nah, jadi website ini bersifat tetap tanpa ada perubahan secara berulang-ulang. Lalu untuk tipe yang kedua ada website dinamis. Website ini isinya selalu berubah-ubah nih. Jadi memungkinkan si pemilik atau penggunanya untuk memperbarui isi dari informasi setiap hari gitu. Nah, biasanya website dinamis ini digunakan oleh perusahaan atau perorangan yang mengandalkan bisnisnya melalui internet. Terus yang ketiga ada website interaktif. Nah, ini hampir mirip sih kayak website dinamis. Namun bedanya mungkin website interaktif ini memungkinkan pengelolanya nih atau penggunanya dapat memperbarui isi web tersebut. Sehingga jenis web ini bisa sangat interaktif gitu. Jadi bisa berinteraksi nih antar satu pengguna dengan pengguna lainnya. Contoh dari website interaktif ini yaitu seperti website blog, sosial media kita kayak Facebook, Twitter, dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, selanjutnya fungsi dari sebuah website itu diantaranya ya mungkin banyak gitu kalau fungsi secara keseluruhannya. Yang pertama itu kita ambil 4 di sini. Yang pertama ini ada transaction. Ini biasanya digunakan berupa sebuah e-commerce. Ya, yang kita tahu kita belanja secara online gitu kan ada fungsi transaksi di situ itu untuk membeli sebuah barang. Lalu yang kedua ada communication. Nah, ini fungsi yang kedua ini untuk berkomunikasi nih antar sesama pengguna mungkin atau dengan perusahaan atau pengelola websitenya. Lalu yang ketiga ada provide information. Website ini berfungsi untuk memberikan informasi gitu dari si pengelola websitenya, memberikan informasi kepada pengguna atau pengakses website tersebut. Lalu yang keempat untuk promosi bisnis. Jadi kayak beberapa perusahaan yang cukup besar gitu ya pasti punya website untuk mempromosikan
Teman-teman maaf ya, ini ada sedikit, kendala teknis. Tunggu sebentar ya, sedang diperbaiki.
Sorry ya. Kalau di nyampe sini ya. Oke, lanjut ya. Sorry banget tadi. Uh, Sorry, tadi ada apa? Gangguan di laptop mati. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini bagaimana sebuah website itu bekerja. Gitu. Jadi website ini menyimpan informasinya dalam bentuk dokumen berupa halaman-halaman web atau yang bisa disebut sebagai web page. Lalu web tersebut disimpan dalam sebuah komputer server untuk website. Sedangkan pada pihak pengguna atau usernya ada komputer yang bertindak sebagai komputer klien yang berfungsi untuk membaca halaman web yang telah dibuat itu di web browser si penggunanya. Lalu yang keempat, setelah browser itu membaca sebuah halaman web di sebuah server web, jadi dokumen-dokumen tersebut ditampilkan nih di browser yang ada di perangkat komputer si penggunanya. Lalu selanjutnya apa sih terbuat dari apa sih sebuah website itu? Nah, secara garis besar tadi juga udah disebutin di awal. Jadi sebuah website itu dibuat dengan menggunakan tiga komponen atau teknologi yang digunakan nih pada sebuah website. Yang pertama ada HTML atau Hypertext Markup Language. Lalu yang kedua CSS, dan yang ketiga ini bahasa pemrograman. Sebenarnya bahasa pemrogramannya itu nggak hanya JS atau JavaScript aja yang bisa, itu ada banyak, ada PHP, ada Ruby, dan bahasa pemrograman lainnya lah, ada Golang juga bisa gitu. Nah, tapi untuk secara dasar atau standarnya itu sebuah website ini terdiri dari tiga ini nih, dari HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini jika dianalogikan dengan manusia gitu ya. Nah, ini kita lihat HTML ini berfungsi atau berguna sebagai kerangkanya nih. Jadi kalau manusia itu ada tulang-tulangnya nih. Kita punya kerangka. Nah, begitupun website ini kerangkanya dibentuk menggunakan HTML. Lalu selanjutnya tadi kan disebut ada CSS. Nah, untuk analoginya HTML dan CSS itu jika digabung bisa menjadi sebuah manusia nih, bisa jadi sebuah orang, bisa jadi sebuah website gitu. Jadi dia punya kerangka, dia juga bisa punya tampilannya nih, bisa kelihatan ada matanya warna apa, kulitnya warna apa, bajunya warna apa, dan lain sebagainya gitu. Terus selanjutnya jika ketiganya digabung nih, HTML, CSS, dan JavaScript ini digabung, jadilah seseorang manusia yang bisa berinteraksi atau mengerjakan sesuatu nih. Jadi kalau di website itu tadi udah ada kerangkanya, udah dibentuk nih, ada rambutnya, ada matanya, bajunya warna apa, bentuknya seperti apa. Nah, ini lalu disempurnakan atau ditambahkan dengan JavaScript. Nah, JavaScript ini gunanya untuk sebagai program untuk sebuah website itu berinteraksi gitu. Jadi kalau di website secara realnya fungsi dari JavaScript ini untuk seperti kita inputnya ada form input, kita input, ketikan,
misalkan nama depan, nama belakang, nah itu dihandle oleh JavaScript. Lalu misalnya ada sebuah tombol, kalau diklik tombol nanti muncul peringatan apa, nah itu dihandle atau dikerjakan di JavaScript gitu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk membuat sebuah website? Nah, untuk membuat sebuah website yaitu yang paling dasar menggunakan bahasa pemrograman HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, ini kan HTML tadi sudah dijelaskan itu sebagai kerangkanya ya. Jadi metode paling dasarnya itu dengan menempatkan file bernama index.html di dalam folder yang bisa diakses melalui internet. Nah, di dalam file tersebut bisa menuliskan apa saja nih yang ingin kita tampilkan nih di website tersebut menggunakan format HTML. Lalu sebenarnya HTML ini bisa menampilkan secara visual, bisa juga ada warnanya juga bisa gitu pakai HTML aja. Tapi kurang kurang lengkap gitu. Jadi kita bisa menambahkan CSS untuk bisa mempercantik tampilan dari website yang kita buat. Nah, setelah itu, setelah mungkin ditambahkan juga JavaScript untuk website itu berinteraksi, nah tapi dengan secara sederhananya HTML, CSS, dan JavaScript ini nanti selanjutnya diletakkan di web hosting untuk bisa diakses oleh klien di luar sana kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang HTML nih. Gimana ya, kita mau lanjut apa? Ya, boleh. Oke. Boleh saya masuk ya ke HTML. Next kan? Iya, pertama tuh definisi HTML ya. HTML ini singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi buat definisinya sebenarnya udah disebutin di awal ya, kalau misalnya HTML ini dia tuh bahasa pemrograman yang menggunakan markup. Maksudnya dia tuh pakai penanda untuk membuat halaman websitenya. Nah, penanda atau markup ini itu disebut sebagai tag. Terus sebenarnya kan HTML ini perannya itu untuk menentukan struktur konten dan tampilan dari sebuah website. Kalau misalnya dianalogikan sebagai fondasi awal dalam menyusun kerangka halaman web itu yang secara terstruktur sebelum membahas terkait tampilan desain dan sisi fungsionalitas. Jadi kalau ya tadi itu kan sempat juga dianalogikan sebagai kerangka gitu kan. Kalau misalnya dianalogikan sebagai rumah tuh ya dia tuh kayak batu batanya yang menyusun fondasi awal gimana suatu website atau rumah itu bisa terbentuk gitu. Terus sejarah singkatnya ya, sejarah singkat dari HTML ini sendiri, dia tuh pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee yang waktu itu fisikawan di lembaga penelitian CERN di Swiss. Si Berners-Lee ini dia tuh punya ide atau pemikiran soal sistem hypertext berbasis internet. Jadi sekitar tahun 1991 si tim Berners-Lee ini dia tuh merilis versi HTML pertama kalinya yang di dalamnya itu ada sekitar 18 tag atau 18 markup. Terus dari masa ke masa itu kan HTML selalu sama kayak bahasa pemrograman lainnya, HTML selalu mengalami perbaikan dan perkembangan sampai di versi terbaru yang tersedia saat ini tuh HTML5. Ini ada versi-versinya, jadi ada sampai dari HTML 1.0 sampai HTML5. Yang pertama itu dia masih draft, jadi dia tuh versi pertama tapi nggak resmi dirilis. Yang baru resmi dirilis itu waktu tahun 1995
yaitu HTML 2.0, terus HTML 3.0 ini juga draft yang dia tuh versinya tuh gagal beredar. Terus HTML versi 3.2 itu dirilisnya tahun 1997. Ini versi resmi yang dirilis sama W3C pertama kali, terus HTML 4.0 tahun 1998, dari pengembangan dari versi yang 3.2 itu, terus HTML 4.01 dirilisnya Desember 1999, sama kayak gitu perbaikan dari sebelum-sebelumnya. Terus ini ada XHTML 1.0, dia itu pengembangan dari HTML 4.01 tapi dengan mengadopsi XML. Terus XHTML 2.0 itu berlaku dari Agustus 2002 sampai Juli 2006. Itu versi kedua dari XHTML. Nah, baru nih tahun 2014, tepatnya 28 Oktober, itu rilis HTML5 yang sampai sekarang masih dipakai. Lalu next. Jadi buat nulis script HTML atau kode itu kan kita butuh tools, text editor, sama website browser untuk ngejalanin di websitenya. Kalau text editor ini sebenarnya bebas ya, bisa pakai text editor apa aja. Cuma ini yang paling sering dipakai kayak Notepad++, Sublime Text. Ini jenis-jenisnya, tapi sebenarnya bisa sih pakai text editor yang lain. Terus web browser untuk buka HTML-nya, ya yang paling sering dipakai sih kan Google Chrome sama Mozilla Firefox ya, tapi sebenarnya bisa sih pakai web browser yang lain. Tapi lebih banyak dipakainya pakai Google Chrome. Terus next. Ya. Jadi ini struktur dasar dari HTML. Teman-teman bisa lihat kodenya. Sini ada boleh next hand. Ini ada penjelasannya sih, kayak semoga kelihatan. Ya, itu ada doctype HTML, itu bagian deklarasi dari versi HTML. Terus yang di bawahnya itu kan HTML lang sama dengan N, itu tag pembuka untuk HTML. Jadi ini wajib ada di setiap dokumen HTML. Lalu di bawahnya itu bagian head. Head itu untuk membuat judul atau title web. Terus ada bagian body. Di bawahnya itu fungsi, ada P dalam kurung itu kan, itu tag untuk membuat paragraf. Lalu ditutup tuh sama slice HTML, tag penutup untuk HTML. Next hand. Nah, ya seperti yang tadi ya, struktur dasarnya itu 3 bagian. Yang sebenarnya paling dasar itu terdiri dari 3 bagian yang tadi udah dijelasin singkat, ada deklarasi, head, sama body. Terus selanjutnya deklarasi ini yang tadi ya, doctype HTML. Dia itu menyatakan tipe dokumen dan versinya. Jadi di contoh ini kita menyatakan kalau misalnya dokumen ini bertipe HTML dan versinya adalah HTML5. Terus di bawahnya itu kan ada tag pembuka. Tag pembuka itu digunain untuk menyatakan kalau konten dokumen HTML ini akan digunakan dalam bahasa Inggris. Terus di sini juga ada notes kecilnya kalau misalnya kita sebenarnya kalau nggak nulis doctype HTML itu, sebenarnya di kode HTML-nya tetap bisa berjalan, tapi dia nggak sesuai sama standar World Wide Web Consortium atau yang W3C itu. Terus yang kedua, setiap
versi HTML itu dia tuh punya deklarasi yang beda-beda, kayak misalnya contohnya HTML 4.0 itu bakalan beda gitu versi cara deklarasinya sama yang HTML 5 ini. Boleh next. Terus selanjutnya itu head ya, bagian head ini yang ditandain ini itu bagian dari HTML. Dia dimulai sama tanda head dan ditutup dengan size head itu. Jadi di bagian ini biasanya digunakan untuk nulis tag yang akan dibaca oleh mesin, kayak tag meta untuk SEO atau tag title nanti untuk judul. Kayak di sini kan contohnya titelnya belajar HTML 01. Terus di sini juga bisa jadi tempat menulis kode CSS dan JavaScript dan lain-lainnya. Next. Nah, terus selanjutnya ini yang bagian body ya. Dia yang ditandain itu seperti teman-teman lihat ya, diawalin sama tanda itu body dan diakhiri sama slash body. Di sini banyak banget penulisan konten dengan berbagai macam tag. Jadi saat kita ngisi ini dengan tag P itu digunakan untuk membuat paragraf. Jadi tapi nanti masih banyak tag-tag yang lain ya yang bisa kita pelajarin. Mungkin di pertemuan selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas tentang HTML. Terus selanjutnya membuat dokumen HTML pertama. Di sini singkat aja ya. Ya, jadi ini contoh kode yang tadi itu. Terus boleh dilanjut. Nah, jadi untuk pertama kali misalnya nih, itu kan tadi kan contoh kode ya, contoh kode HTML misalnya. Jadi bisa nih di situ ditulis kode yang tadi di set itu di kopas atau tulis ke text editor. Terus teman-teman bisa coba nih save dulu namanya pakai hello world.html. Terus nanti selanjutnya di sini ada tips penulisan nama file HTML. Nama file untuk HTML. Nah, yang pertama ini kan tipsnya itu ekstensi file HTML. Jadi misalnya teman-teman setiap nulis kode file HTML itu harus berekstensi .html atau .xhtml untuk XHTML dan .html. Soalnya kalau misalnya nggak pakai ekstensi ini nanti nggak bakalan kebaca sama web browser. Misalnya kalau misalnya di Notepad itu suka jadinya kan bentuknya .txt tuh. Nah, itu nggak bakalan bisa kebaca sama web browser. Itu paling nanti munculnya benar-benar kode itu semua yang muncul, nggak jadi tampilan web yang kita mau gitu. Terus yang kedua, nama khusus untuk homepage. Ini misalnya kita mau bikin halaman untuk homepage, jadi sebaiknya itu kita pakai nama index.html di filenya, soalnya ini bakalan otomatis dibuka saat website dikunjungin. Terus penggunaan spasi nih, nama file HTML itu kan biasanya dia tercantumnya dalam bentuk URL atau link gitu kan. Jadi maka sebaiknya hindari menggunakan spasi pada nama file HTML supaya si URL ini bisa dibentuk lebih bagus. Oke, kayaknya cukup sih untuk dasar hari ini soal perkenalan website, juga secara singkat dasar soal HTML. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.
Gimana teman-teman, mungkin ada yang mau tanyain dari presentasi yang udah dijabarkan ini? Silahkan, jangan malu-malu kalau mau bertanya. Mana nih teman-teman, ada yang mau tanya nggak nih? Saya ada nih. Yang lain? Ayo teman-teman, jangan malu-malu untuk bertanya, kita masih panjang waktunya juga, bebas mau nanya apa aja. Alhamdulillah sudah cukup jelas. Aman, lanjut. Oke, mungkin karena pertemuan pertama ini kita baru bahas dasar dasar banget ya dari sebuah website itu. Jadi mungkin teman-teman juga udah cukup ngerti gitu dari pengertian-pengertian yang udah jelas tadi gitu, Kak. Ya, Kak. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah komentar di kolom chat. Alhamdulillah kalau sudah cukup jelas. Iya sih benar Kak, mungkin karena ini masih dasar banget ya, jadi pasti teman-teman juga udah pada tahu dan udah pada paham. Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin dicukupin aja kali ya Kak, sesinya sampai sekarang. Tapi sebelum itu, foto bareng dulu, jangan lupa. Oke, teman-teman boleh on cam dulu, mungkin ini udah disudahi saja sesinya, terus kita masuk ke sesi foto bersama. Boleh on cam. Kak Henry boleh minta tolong SS-nya. Oke, 1, 2, 3. Ayo teman-teman sekali lagi ya, pada on cam ya. 1, 2, 3. Makasih. Oke, makasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah ngeluangin waktunya. Semoga tetap semangat, terus ikut weekly class web development, terus kita ketemu lagi setiap weekend. Dadah. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Makasih, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Ya, semuanya. Makasih, guys. Tetap semangat ya. Kita ketemu lagi setiap Besok. weekend. Henry, SS-nya tolong kirim ke chat ya. WhatsApp atau